warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Gerakan untuk mengkudeta Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ternyata tidak berjalan mulus kalau boleh dibilang gagal begitu ya. 38 pengurus DPD tingkat 1, Dewan Pengurus Daerah tingkat 1 Golkar seluruh Indonesia sebagai pemilik suara sepakat menolak untuk menggelar Munas luar biasa melengsarkan Airlangga Hartarto dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Penolakan 38 pimpinan pengurus daerah Golkar itu menguat seiring sinyal politik dari Presiden Jokowi yang mendua dan sekaligus menunjukkan bahwa posisi Menko Marinvest Luhut Panjaitan selaku Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu ternyata yang nggak sakti amat gitu ya. Saya tadinya termasuk yang menduga kuat Airlangga Hartarto itu tidak akan bertahan, tidak dapat bertahan dalam posisinya ketika Menko Marinvest Luhut Panjaitan itu dalam wawancaranya di Kompas TV menyatakan kesiapannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan dugaan itu semakin menguat karena selain Luhut, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyatakan kesiapannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan keduanya ini sama, yakni bahwa di bawah Airlangga Hartarto, elektabilitas Partai Golkar itu saat ini sangat rendah. Ini berbahaya sekali menjelang pemilu dan pilpres. Luhut mengutip sejumlah data dari berbagai lembaga survei dan juga berdasarkan klaim dia itu big data yang dia miliki. Dalam bahasa Bahlil ini posisi Golkar saat ini sudah lampu kuning, itu disampaikan oleh Bahlil ketika bertemu dengan pimpinan media massa, karena menurut dia sekarang ini elektabilitas Golkar itu sudah di bawah 6%. Pernyataan Luhut yang menyatakan bersedia dan siap menjadi Ketua Umum Golkar, begitu juga yang dinyatakan oleh Bahlil, tidak bisa diartikan dengan tafsir yang lain kecuali bahwa gerakan mengkudeta Airlangga ini merupakan upaya yang diinisiasi atau setidaknya mendapat restu dari istana. Luhut dan Bahlil ini adalah dua menteri yang selama ini dikenal sebagai faksi di lingkaran Jokowi yang mencoba dengan berbagai skenario dan upaya untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi ini. Apakah itu melalui perpanjangan periode masa jabatan dari 2 periode, 3 periode maupun penundaan pemilu. Sesungguhnya Airlangga juga ada dalam barisan ini, tapi dia bukan yang die hard gitu, bukan yang terus-menerus menyuarakan ini ya. Yang perlu kita catat, Luhut Panjaitan ini adalah punggawa istana, ini andalannya Pak Jokowi, tangan kanannya Pak Jokowi, dan selama ini dia selalu menjadi troubleshooter setiap kali Presiden Jokowi itu menghadapi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan. Jabatan dan penugasannya itu berjibun dan rentang kendalinya begitu luas, dan yang terakhir ini ada 2 setidaknya dia penugasan baru, yakni soal percepatan investasi di ibu kota negara baru Nusantara dan juga hilirisasi Papua dan Papua New Guinea. Seingat saya begitu jabatannya ya. Saya juga nggak ngerti apa ini maksudnya, tapi banyak sekali jabatan yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Luhut, dan ini menunjukkan betapa Pak Jokowi itu sangat mempercayai dan sangat bergantung ya kepada Pak Luhut Panjaitan. Jadi tidak berlebihan ketika Pak Luhut menyatakan kesiapannya menjadi Ketua Umum. Jadi waktu itu dia dengan embel-embel bilang dikehendaki oleh internal Golkar, didukung oleh internal Golkar, dan catatan lain dia tidak mau kalau dia suruh berantem dengan Pak Airlangga Hartarto karena kata dia ini sahabatnya, dan mereka ini kan satu kolega, bukan kolega ya, sama-sama Menko di kabinetnya Pak Jokowi. Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian, sementara Pak Luhut adalah Menko Marinvest. Jadi ya, dengan Pak Luhut menyatakan bersedia itu ya berarti penggulingan Airlangga itu harus berhasil. Mission itu harus accomplish gitu ya. Munculnya gerakan kudeta terhadap Airlangga ini kan Anda tentu kalau masih belum lupa, pertama kali dimunculkan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisam. Ini seorang anggota DPR RI dari Jawa Timur. Ini kader senior karena kalau nggak salah dia mungkin sudah 5 periode di DPR RI, 5 periode atau 6 periode, saya lupa persisnya, tapi dia sangat senior ya. Ridwan Hisam waktu itu mengklaim bahwa dalam rapat Dewan Pakar yang dilaksanakan di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono itu disepakati untuk mengevaluasi posisi dari Airlangga Hartarto yang dinilai tidak bisa memenuhi mandat dari Rakernas, yakni menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Dan
yang lebih parah lagi karena tadi itu elektabilitasnya turun gitu ya. Tetapi kemudian pernyataan Ridwan Hisam ini dibantah, bahkan termasuk oleh Agung Laksono sendiri yang menyatakan nggak ada wacana munaslup, tapi bahwa mereka itu memberikan semacam poin-poin, ada setidaknya ada 3 poin yang di situ berkaitan dengan pencapresan Erlangga Hartarto menjadi sesuai dengan mandat ya, ini pada Pilpres 2024 itu harus dilaksanakan. Mungkin itu logikanya dari Ridwan Hisam ya, kalau sampai sekarang ternyata memang Erlangga Hartarto itu boro-boro menjadi calon presiden, jadi wakil presiden saja tidak jelas, ya ini kan berarti dia tidak memenuhi mandat, tidak memenuhi amanat dari partai. Ya karena itu dia tidak mau harus dievaluasi, dan cara yang paling untuk mengevaluasinya paling tepat adalah melalui munaslup. Saya kira mungkin itu yang dimaksud oleh Ridwan Hisam. Pernyataan Ridwan Hisam ini kendati ditolak oleh DPP, termasuk ditolak oleh Erlangga Hartarto dan juga oleh tadi Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, namun itu bolanya ternyata masih terus bergulir ya. Sejumlah tokoh senior Golkar itu seperti Laurence Siburian, kemudian Zainal Bintang, dan juga Ridwan Hisam sendiri menggelar jumpa pers dan menyatakan mereka mendukung gerakan untuk menggulingkan Erlangga Hartarto ini, untuk munaslup Erlangga Hartarto. Dan seperti saya sebut sebelumnya tadi, gerakan itu tadinya diperkirakan ini bukan hanya menjadi bola, tapi akan menjadi bola salju yang bergulir dan makin lama makin membesar. Apalagi saya mendapat informasi bahwa dukungan di internal Golkar terhadap Erlangga itu juga melemah. Kenapa? Karena dengan elektabilitas Erlangga yang rendah dan juga elektabilitas Golkar yang rendah juga, itu buat mereka, para kader di bawah, apalagi yang mereka mau maju menjadi calon anggota legislatif, ini jelas sangat merugikan buat mereka gitu. Kalau kemudian datang figur seperti Pak Luhut yang memberikan jaminan bahwa kalau 86 kursi saja di DPR itu sudah di tangan gitu, karena kan sekarang ini jumlah kursi di Golkar di DPR itu 85 kursi. Kalau Pak Luhut bilang bahwa 86 kursi dan setidaknya targetnya sampai 100 kursi akan dipastikan dikantongi oleh mereka pada pemilu 2024, ya ini pasti sangat menarik buat para kader-kader di daerah ini. Jadi why not, kenapa nggak diganti saja Erlangga Hartarto? Itu kan cara berpikir dari para kader Golkar yang pragmatis. Namun arah bola sepertinya berbalik ya, berbalik arah ini ketika pada hari Rabu 26 Juli 2023 Erlangga Hartarto itu bertemu dengan Presiden Jokowi setelah rapat kabinet. Ini pertemuannya sangat serius ya, karena berlangsung selama 3,5 jam di istana, dan Erlangga mengaku bahwa ya memang ada bicarakan soal politik lah di situ gitu, meskipun dia tidak mau membuka lebih jauh apa yang dimaksud itu. Dan kemudian keesokan harinya, itu hari Kamis 27 Juli 2023, Erlangga Hartarto itu menerima kunjungan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Ini Puan Maharani berkunjung ke rumah Erlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya dia bertandang juga ke rumah dinas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kepada media, Erlangga menyatakan bahwa pertemuan dia dengan Puan Maharani itu sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi ketika dia bertemu selama 3,5 jam itu. Dan dalam pertemuan dengan Puan itu, Erlangga itu menyepakati dibentuknya tim teknis untuk menjajaki rencana koalisi PDIP dan Golkar pada Pilpres 2024, dan sebagai simbol Erlangga itu memberikan bunga berwarna merah dan kuning kepada Puan. Ini simbol dari partai PDIP dan Golkar yang menyatu itu dalam rangkaian bunga begitu ya. Pada hari yang sama, hari Kamis itu juga, pada tanggal 27 Maret 2023, sebelum keberangkatannya ke Cina di Bandara Halim, Presiden Jokowi menegaskan kepada media, menjawab pertanyaan media, bahwa dia tidak cawe-cawe soal munaslup Golkar. Menurutnya hal itu masalah internal Golkar dan dia tidak ingin dikait-kaitkan dengan soal itu. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antara Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud,
punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Pernyataan Pak Jokowi itu disampaikan di depan Luhut dan Bahlil yang ikut mengantarkan keberangkatannya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan setelah itu dukungan kepada Erlangga Hartarto ini tampaknya semakin kuat. Hari Jumat 28 Juli 2023, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan dengan tegas menolak wacana Munaslup. Saya meminta seluruh kader bersatu menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif seperti wacana musyawarah nasional luar biasa. Itu penegasan dari Abu Rizal Bakri dalam keterangan tertulisnya. Dan Abu Rizal Bakri menyatakan kekisruan permintaan Munaslup yang disampaikan beberapa kader adalah langkah kontraproduktif yang bertujuan melemahkan Partai Golkar untuk mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi nanti. Saya mengimbau kepada seluruh kader Golkar bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto untuk menyukseskan tugas-tugas pemerintahan sampai tahun 2024 dan melakukan konsolidasi partai di segala lini untuk memenangkan pemilu legislatif dan presiden. Itu tegas Abu Rizal Bakri. Dan dukungan serupa juga disampaikan oleh tokoh senior Partai Golkar yang juga pernah menjadi ketua umum Partai Golkar, Yusuf Kala. Ini disampaikan pada hari ini ya, hari Senin, tanggal 31 Juli 2023. Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan harkat martabat yang Golkar bawa. Itu kata Yusuf Kala ketika ditemui di gedung di komplek MPR DPR hari ini. Menjelang pemilu 2024 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi, menurut Yusuf Kala, Golkar tidak perlu terlibat dalam situasi rumit. Dia meminta semua pihak bersatu untuk memenangkan Golkar. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa ini tokoh-tokoh senior di Golkar, mulai ada Agung Laksono, kemudian Abu Rizal Bakri, dan Yusuf Kala sudah menyatakan dukungannya terhadap Erlangga Hartarto. Jadi posisinya kuat ya, karena di luar itu tokoh-tokoh lain ya tadi Luhut, mungkin ada juga Pak Akbar Tanjung, tapi belakangan ini kelihatannya Pak Akbar Tanjung kesehatannya sudah mulai menurun, jadi dia tidak terlibat dalam hiruk pikuk semacam itu ya. Dan kepada media itu Erlangga sudah menegaskan tidak akan ada Munaslup dan tidak akan ada pergantian ketua umum Partai Golkar. Ini tegas sikap dia. Setelah itu seperti saya singgung tadi, DPP Golkar rupanya mengumpulkan 38 pimpinan DPD 1 Golkar seluruh Indonesia di Bali, dan juga mereka menyatakan semacam kebulatan tekad itu menolak musyawarah nasional luar biasa. Selain itu, dalam pertemuan itu mereka juga mendorong DPP untuk segera mendeklarasikan diri mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Ini tidak semuanya, tapi mayoritas gitu ya. Apa yang bisa kita simpulkan dengan perkembangan politik terbaru itu? Pertama, kita bisa menyimpulkan upaya kudeta Golkar itu saat ini tampaknya gagal terlaksana ya. Kita tidak tahu kalau ada dinamika politik lagi yang lebih baru gitu. Selain tidak mendapat dukungan dari para senior Golkar, juga tidak didukung oleh pemilik hak suara, dalam hal ini adalah pengurus DPD 1. Yang kedua, gagalnya kudeta ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan sikap dari Presiden Jokowi yang pada akhirnya tidak mendukung upaya untuk mendongkel Erlangga. Mengapa saya sebut pada akhirnya tidak mendukung? Karena dengan kesediaan Pak Luhut dan Bahlil tadi kan agak sulit memang kita untuk tidak menyebut atau menduga keras bahwa gerakan pendongkelan Erlangga itu diketahui atau setidaknya direstui oleh Jokowi. Namun dengan bertemu Erlangga selama 3,5 jam dan kemudian menyatakan bahwa itu urusan internal Golkar, Jokowi menegaskan sikapnya tidak mendukung gerakan itu. Jadi mungkin yang dalam bahasa dia itu tidak cawe-cawe ya, tidak mau cawe-cawe. Stay away lah dari persoalan itu. Pertanyaannya mengapa terjadi perubahan sikap dari Jokowi? Nah ini berkaitan dengan kemungkinan ketiga. Ya, ini ketiga, Jokowi itu mendapat laporan dari Erlangga, kan dia akan bertemu dengan Puan dan Jokowi tidak melarangnya. Bahkan kemudian kan kita tahu, seperti kita sebutkan tadi, Erlangga menyatakan sepakat untuk membentuk tim teknis penjajakan koalisi antara PDIP dengan Golkar. Kalau sudah ada tim teknis ini kan artinya pertemuan itu nggak basa-basi ya, maju selangkah lagi gitu. Bahwa kemudian tidak jadi itu lain. Tapi ada tendensi bahwa Golkar mempertimbangkan untuk bergabung dalam koalisi PDIP. Karena sebelumnya Golkar ini dan memang lebih dekat dengan Prabowo Subianto. Dan saya sebut tadi juga dari DPD 1 juga mayoritas menghendaki agar mendukung Prabowo Subianto. Nah, ini kan ini penting ya soal yang begini ini, soal mendukung Pak Prabowo ini. Dengan cara begitu kan kalau Pak Jokowi betul memang dia sekarang sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo, ya minimal Golkar itu dia akan direcoki.
Tapi dengan bertemu dengan Megawati itu, dengan Puan Maharani, maksud saya, ini sekaligus juga menutup kemungkinan kasus dugaan, tidak menutup kemungkinan, maksud saya, kasus dugaan korupsi minyak goreng yang kini tengah ditangani kejaksaan, kemungkinan besar akan ditutup dan tidak dilanjutkan. Ini mengingat kedekatan antara Jaksa Agung dengan PDIP. Keempat, dengan memberi izin Erlangga bertemu Puan dan mereka menjajaki koalisi ini juga mengisyaratkan bahwa Jokowi itu tidak secara total, ini belum secara total menempatkan dukungannya kepada hanya satu capres saja, dalam hal ini Prabowo. Kendati seperti dikatakan Gibran bahwa Pak Jokowi itu sudah memutuskan mendukung satu calon, tapi pada waktu itu Pak ketika ditanya oleh wartawan dia menyatakan dia tanya Gibran gitu ya. Tapi dari sisi ini dengan pernyataan Gibran bahwa sudah mendukung satu calon tapi kelihatannya masih mendua ini ya, ini kali lagi menunjukkan bahwa Pak Jokowi masih tetap main di dua kaki ini, baik dia di Prabowo maupun ke Ganjar Pranowo. Dengan situasi semacam itu, ya ini menunjukkan luar biasa ini yang manuver dari Pak Erlangga Hartarto itu. Dia sementara kita mesti beri catatan ya, lolos dari lubang jarum itu, baik dari rencana kudeta, kalau ini udah clear, maupun ini kelihatannya kasus pidananya. Ya soal ini masih kita tunggu perkembangannya dari Kejaksaan Agung. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.